Paulus Waterpauw sudah minta Kapolda tumpas habis KKB Papua. Sang gubernur naik darah, anggota UPM kembali cabut nyawa warga. Kalau mau makan, bilang sama kita. Melansir dari gridhot.id, KKB Papua dilaporkan kembali membuat onar. Dikutip Gridhot dari Kompas TV, dilaporkan ada 3 orang yang ditembak mati oleh KKB di Induga. KKB Papua menembak ketiga korban merupakan perantauan dari Kendari, Kabupaten Muna. Korban dilaporkan telah merantau di Papua selama 3 tahun. Keluarga meminta aparat keamanan agar bisa menjamin keselamatan warga sipil dari anggota UPM yang harus menebar teror di wilayah Papua. Akibat kejadian ini, Paulus Waterpauw, pejabat gubernur Papua Barat, benar-benar marah. Dikutip Gridhot dari Tribun Papua, ia sangat murka sehingga mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua yang suka main hakim sendiri, suka bunuh orang yang tidak berdosa. Amarah mantan Kapolda Papua itu mencuat pasca terjadinya tindakan pembunuhan oleh KKB Papua yang sampai saat ini terus saja terjadi di tanah Papua. Dikatakannya, saat ini pihaknya akan membersihkan kelompok yang selama ini selalu menghalang-halangi pelaksanaan pembangunan di seluruh Papua, khususnya di Papua Barat. Lanjut mantan Kapolda Papua ini, pihaknya sangat marah atas tindakan kelompok yang menghalangi pembangunan di Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Pernyataan tegas pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, saat ini melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Manokwari baru-baru ini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Papua Barat agar kipas tuntas habis seluruh kelompok yang menghambat pertumbuhan di Maibrat dan Bintuni, tandas Paulus Waterpauw di Manokwari baru-baru ini. Oleh karena itu, Paulus Waterpauw juga meminta agar setiap kelompok tidak boleh mengganggu atau menghambat pelaksanaan pembangunan sekecil apapun kegiatan pembangunan itu. Siapapun tak boleh menghalang-halangi, apalagi berusaha untuk menggagalkan hanya untuk kepentingan sesaat. Saya mau kasih tahu, saat ini kita mau membangun dan memberi akses jalan sehingga jangan dihambat, ujarnya. Bagi seluruh warga di Papua Barat, tidak boleh ada yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan. Kalau kalian mau makan, bilang sama kita. Jangan kalian lakukan kekerasan, apalagi kepada saudara-saudara kita yang tidak berdosa, tegasnya. Dibantai pula mereka bekerja jalan. Ini tindakan yang dikutuk tidak saja oleh manusia tetapi juga oleh Tuhan. Tuhan kutuk mereka itu, tandasnya penuh amarah. Setiap darah menetes, pasti dia akan menuntut kita suatu saat nanti, pungkasnya. Kesal basis kuat ditembus Jenderal Kostrad TNI. UPM ngamuk lepas tembakan di hutan Intan Jaya. Melansir dari FIFA, ternyata kelompok separatis teroris KST TPNPB UPM benar-benar kesal karena Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun dengan nyali besar berhasil menembus masuk ke salah satu basis kuat mereka di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kekesalan KST UPM itu terlihat dengan ulah mereka yang tiba-tiba saja mengamuk dengan melepaskan tembakan-tembakan senjata api. Jadi menurut Komandan Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Rider 305 garis miring Tengkorak, Kostrad Letnan Kolonel Inf Ardiansa alias Raja Aibon Kogila, dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer, KST UPM mulai melepaskan tembakan beberapa saat setelah Majen TNI Bobi meninggalkan Intan Jaya menuju Timika.
Namun tak seorang pun dari kelompok bersenjata itu berani masuk mengacau ke dalam kota. Mereka hanya membuang tembakan dari dalam hutan di sekitar kampung Mamba dan Sambili. Belasan kali bunyi letusan tembakan dari arah kampung Mamba. Raja Aibon pun menyiagakan seluruh kesatria tengkorak. Letu Inf Reja Hidayat, perwira militan pemimpin pos Ramil Titigi, memimpin langsung pasukannya mengendap di sektor timur, sementara Raja Ibon Kogila langsung memimpin rapat dadakan, sesekali menyiapkan tim khusus untuk menyambut kehadiran gerombolan pengacau, tulis Raja Ibon Kogila. Saat Raja Ibon Kogila dan prajurit TNI berusaha memburu kelompok itu, masyarakat Mamba dan Sembili ikut turun tangan. Setelah mendengar suara tembakan, masyarakat keluar rumah, berkumpul di depan gereja dengan membawa senjata panah dan perang. Para pemuda sepakat berjaga-jaga di sekitar kampung untuk menghadang KSTUPM jika berani keluar hutan dan menyerang kampung serta aparat keamanan di Intan Jaya.